Inikah sosok pewakaf Baitul Ashi? Sore itu suasana makam Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi tampak sepi. Berbeda dengan hari-hari lain, tidak ada seorang pun peziarah saat dikunjungi wartawan pada Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2019, sore itu. Menurut warga sekitar, lazimnya makam tersebut banyak diziarahi pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Kini, kompleks makam yang terletak di Pulau Pisang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, itu sudah direnovasi. Halaman kompleks sudah dipasang paving block, lantai makam bahkan sudah dipasang granit. Pintu gerbang pun sudah dibuat mentereng. Di pintu gerbang terdapat tulisan, Habib Bugak Aceh. Lalu, ditempel pula sebuah lukisan sosok Habib Bugak. Di bawahnya ada penjelasan tentang makam yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Benarkah ini sosok Habib bin Bugak pewakaf Baitul Ashi? Wallahu a'lam. Terlepas berbagai misteri yang melingkupinya, jamaah haji Aceh tahun ini sudah menerima dana wakaf sebesar 1.200 rial atau 4,8 juta rupiah. Dana ini hasil pengelolaan harta wakaf Habib, yang antara lain berupa sejumlah hotel di kawasan Masjidil Haram, seperti Hotel Elaf Masyair, Hotel Bintang 5 berjarak 250 meter dari Masjidil Haram. Ada pula Hotel Ramada, Hotel Bintang 5 di wilayah Ajiyat Musyafi dengan kapasitas 1.800 kamar. Pengelolaan wakaf ini sangat produktif. Namun, hingga kini masih menimbulkan kontroversi sosok dermawan yang mewakafkan hartanya sejak 2 abad silam itu. Menurut dokumen ikrar wakaf yang fotokopinya dimiliki serambinews.com, ikrar tersebut diucapkan Habib di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Mekah pada waktu itu. Pengelolaan wakaf ini sangat produktif. Namun, hingga kini masih menimbulkan kontroversi sosok dermawan yang mewakafkan hartanya sejak 2 abad silam itu. Jika melihat surat ikrar, tertulis pewakafnya adalah Haji Habib bin Buja Al-Asyia Al-Jawi pada 1224 Hijriah, 1809 Masehi, atau tepatnya 18 Rabiul Akhir tahun 1224 H. Ikrar tersebut diucapkan Habib di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Mekah. Ada yang menafsirkan dermawan tersebut adalah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, yang kuburannya kini terdapat di Pulau Pisang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Namun, ada juga yang tak sependapat. Kelompok yang kedua ini berpendapat sang pewakaf bernama Habib, sedangkan sang ayah bernama Buja, atau Bugak, seperti tertulis dalam ikrar wakaf. Ini artinya, tidak ada hubungan sang pewakaf, Habib bin Buja, dengan Habib Abdurrahman bin Alwi. Di sisi lain, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi juga bukanlah sosok biasa. Ulama ini punya karamah. Bahkan dalam sejumlah manuskrip digambarkan kemampuannya menundukkan binatang seperti tikus yang memakan tanaman padi. Banyak kelebihan lain Habib ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Terlepas berbagai kontroversi, sang pewakaf diyakini tidak berniat mempublikasikan jati dirinya secara lengkap. Boleh jadi akan berkurang pahala dari harta yang diwakafkan. Boleh jadi juga agar anak cucu tidak merebut harta warisan. Bagaimanapun, jamaah haji Aceh patut berbahagia, sebagaimana disampaikan Nazir Wakaf Baitul Asyia, Syekh Abdul Latif Baltu, saat pembagian dana wakaf. Harta wakaf ini tak akan pernah terputus selamanya, selama masih di dunia sampai hari kiamat, kata Syekh Baltu di Hotel Jamaah Haji Aceh, kawasan Syisyah. Sejak diwakafkan pada 1809 Masehi, Baitul Asyia itu telah dijadikan tempat persinggahan warga Aceh yang naik haji dan belajar ilmu agama di Saudi. Tengku Cik Ditiro atau Tengku Muhammad Saman diperkirakan pernah menginap di rumah ini, sebelum Perang Aceh meletus pada 1873. Banyak pula ulama Aceh lain yang diperkirakan pernah tinggal di Baitul Ashi. Seperti tertulis di surat ikrar yang kini sudah diterjemahkan oleh Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, MAPESA, wakaf ini diperuntukkan bagi jamaah haji asal Aceh yang tinggal di Mekah Al-Musyafrafah. Jika orang-orang Aceh yang tinggal di Mekah tidak ada lagi dan para jamaah haji dari Aceh tidak datang lagi, maka diwakafkan untuk par.